Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizam, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas pendidikan agama Islam saya yang akan membahas tentang pribadi bertakwa dan integrasi iman Islam ihsan dalam membentuk insan kamil. Jadi nanti per bab itu akan dibagi menjadi subbab lagi. Subbabnya untuk pribadi bertakwa itu ada 3 subbab. Jadi yang pertama itu ciri-ciri orang bertakwa, yang kedua kemuliaan orang bertakwa, dan yang ketiga itu kesolehan individu dan kesolehan sosial. Sedangkan di bab 2 itu ada 4 subbab. Jadi subbab yang pertama itu pengertiannya antara ketiga itu, habis itu yang kedua itu relasi iman, Islam, dan ihsan dalam ajaran Islam, baru yang ketiga itu pengertian insan kamil, dan keempat itu cara mencapai insan kamil. Nah, kita masuk yang pertama yaitu pribadi bertakwa. Nah, yang pertama dari pribadi bertakwa itu adalah apa itu orang bertakwa? Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang memegang teguh rukun iman dan rukun Islam serta senantiasa beramal solihah dan berbuat kebajikan. Nah, menurut Ibnu Abbas itu orang bertakwa itu adalah orang-orang yang meyakini Allah dengan menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan patuh akan segala pemerintahnya. Baru kita masuk ke ciri-ciri orang bertakwa. Nah, dari keseluruhan ayat-ayat takwa dalam Al-Quran, diperoleh suatu kesimpulan tentang ciri-ciri khusus bagi orang yang bertakwa. Nah, dari Al-Quran itu setidaknya ada 5 ciri-ciri khusus orang bertakwa, yaitu yang pertama itu adalah dermawan. Nah, dermawan itu mereka yang suka berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun susah. Diambil dari Al-Baqarah ayat 3. Kedua, sabar. Sabar itu mereka yang senantiasa tahan terhadap berbagai penderitaan dan kesulitan. Diambil dari Al-Baqarah ayat 177. Dan yang ketiga itu mampu menahan amarah. Mampu menahan amarah itu mereka yang mampu menahan marah manakala bisa melampiaskannya. Yang keempat adalah mudah memaafkan. Mudah memaafkan itu mereka yang biasa secara tulus memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya. Itu diambil dari Al-Imran ayat 134. Dan yang terakhir itu yang kelima adalah suka sholat malam. Mereka yang suka sholat malam dan banyak beristighfar. Itu diambil dari Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Selanjutnya itu adalah kemuliaan orang-orang yang bertakwa. Nah, kemuliaan orang-orang yang bertakwa itu dapat dibagi menjadi 2 keilmuan, yaitu kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Nah, contoh-contoh dalam kemuliaan dunia yang bisa didapatkan itu yaitu yang pertama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu mendapat pujian dari Allah, akan dijanjikan pembalasan dan karunia-Nya. Nah, yang ketiga adalah dihilangkan kesulitannya dan selalu diberi jalan keluar dari masalahnya. Dan yang terakhir itu adalah selalu merasa ditemani dan diberi ketenangan. Nah, baru kita masuk ke kemuliaan akhirat, yaitu kemuliaan akhirat itu contohnya itu adalah yang pertama diringankan dan dimudahkan oleh Allah pada saat terjadi sakaratul maut. Nah, yang kedua itu diselamatkan dari pertanyaan dan fitnah kubur. Yang ketiga itu diselamatkan dari huru hara kiamat. Dibangkitkan dan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan agung dan mulia. Dan yang terakhir adalah dimuliakan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesalehan individu dan kesalehan sosial. Nah, jadi kesalehan individu itu adalah hubungan seseorang secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia melakukan ibadah yang pahalanya hanya untuk dirinya sendiri. Kesalehan individu juga tidak memiliki kepekaan sosial dan kurang menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan masyarakat. Beberapa contohnya dari kesalehan individu adalah sholat 5 waktu, syahadat, dan haji. Nah, kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu adalah hubungan seseorang dengan sesama manusia dan sekaligus hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesalehan sosial ini lebih mengutamakan kepentingan orang lain, tetapi berdampak positif juga kepada dirinya sendiri. Beberapa contohnya itu adalah zakat dan sedekah. Nah,
Kita masuk ke bab kedua, yaitu integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Kita masuk ke pengertian. Pengertiannya yang pertama itu pengertian iman. Nah, iman itu ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Lalu kita masuk yang kedua, pengertian kedua itu pengertian dari Islam. Nah, Islam itu ialah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Nah, Islam itu juga dapat diartikan dalam berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya. Baru kita masuk ke pengertian dari insan. Pengertian dari ihsan itu ialah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya. Dan Allah itu memang selalu melihat semua perbuatan dari hamba-hambanya. Oke, kita langsung masuk ke relasi di antaranya. Jadi hubungan di antara ketiga iman, Islam, dan ihsan itu akan dijelaskan di sini. Nah, iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Iman itu seperti keyakinan yang menjadi dasar akidah. Habis itu keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam itu dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke pengertian. Apa itu insan kamil? Nah, insan kamil itu adalah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Contoh manusia yang punya yang insan kamil itu adalah Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita melihat untuk mencapai insan kamil. Cara-caranya kita akan melalui 3 proses. Yang pertama itu proses takhalil. Nah, proses takhalil ini adalah mengasingkan atau membersihkan jiwa manusia dari kotoran-kotoran batin. Baru proses yang kedua itu adalah tahalil. Tahalil itu setelah jiwa dibersihkan, maka ia dipercantik dengan proses tahalil. Baru yang ketiga itu tajalli. Nah, tajalli itu adalah tersambungnya hamba dengan Allah sehingga terjadi penampakan Allah dalam bentuk kekuasaannya, kemuliaannya, keindahannya, kasih sayangnya, kebaikannya pada pikiran dan jiwanya. Inilah proses yang paling terakhir. Nah, kadang juga kita berpikir itu kalau kecintaan kita ke Allah itu juga terbalik, Allah juga mencintai kita. Nah, di sini ada 3 tanda kecintaan seseorang itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah jiwa selalu berusaha menjaga dari mahabaya dan segala tipu dunia. Harta dan jabatan dijadikan media ibadah kepada Allah. Baru yang kedua itu memiliki orientasi hidup untuk akhirat yang abadi. Dunia ini adalah sepenggalan perjalanan. Tempat yang sesungguhnya itu hanyalah ada di akhirat yang abadi. Baru yang ketiga itu banyak mempersiapkan diri terhadap kematian sebelum ajal datang menjemputnya. Jangan sampai ketika ruh tiba di tenggorokan baru ingin taubat, keingat dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia. Menurut saya cukup itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan itu datang dari saya sendiri dan kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.